Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryadinata, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Perkenalkan, Selamat pagi nama saya semua. Muhammad Ku Suryadinata, nantikan dirimu calon guru di penggerak depan angkatan 9 kelasmu, dari SD menantikan Negeri kami. Kota Guruku Pekalongan, Jawa Tengah. tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ari ya. Hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Gimana kabarnya Bu Ari? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Di sana mendung atau panas ini Bu? Mendung? Mendung sama berarti Bu. Mendung tapi agak semuromong ya. Iya, Pak. Iya, baik Bu Ari. Pada siang hari ini kita akan melakukan coaching bersama panjenengan dan kita akan mencari solusi dari masalah panjenengan. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab Bu Ari. Baik, sebelum kita mulai, gimana perasaan jenengan menjelang sesi coaching ini? Menurut jenengan gimana Bu? Ini refleksinya apa, Pak? Menurut saya ya Untuk apa? Menjelang coaching ini, bagaimana perasaan panjenengan? saya ingin segera bertemu dengan Pak Surya karena saya ingin menyelesaikan masalah saya, Pak ya. Kayaknya tuh butuh curhat gitu ya tentang pembelajaran di kelas saya kayak gitu, Pak. Masih ganjel gitu ya? Kalau belum diceritakan, belum pecah. Oke, ada hal khusus enggak Bu yang ingin jenengan diskusikan atau fokuskan? Jadi ada permasalahan khusus atau apa gitu misalkan? Iya Pak, ini kan kalau saya tuh pengen cari solusi ini Pak, kalau pembelajaran di kelas ya, saya tuh merasa kayaknya kok menjadi guru itu kok susah banget Pak ya, kalau pas mengajar itu anak-anak itu kok kayak nggak fokus, main sendiri gitu ya, padahal ya saya berusaha memperhatikan mereka semua, tetapi kok kayaknya belum berhasil gitu ya Pak, pembelajarannya itu belum menyenangkan kayaknya gitu Pak. Oh gitu, ndak fokusnya itu karena apa Bu kira-kira menurut jenengan? Apakah dalam penyampaian itu kita terlalu monoton ataukah anaknya memang hiperaktif? Menurut jenengan seperti apa? Kalau menurut saya itu tempat saya itu kan kalau yang laki-laki itu memang aktif gitu ya Pak ya. Kalau yang perempuan sih enggak, mereka misalnya dijelaskan gitu ya bisa perhatikan dengan tapi ya kalau yang laki-laki itu kayaknya fokusnya itu enggak lama gitu. Jadi kalau paling 5-10 menit saja dia mereka bisa mendengarkan, terus setelah itu ya sudah gitu. Ambiar semua gitu. Gitu. Itu terjadi itu setiap hari atau di mata pelajaran tertentu Bu menurutnya? Ya pas setiap hari, kayaknya hampir setiap hari deh Pak. Makanya saya tuh merasa apa saya yang nggak bisa ngajar gitu ya Pak ya. Nah, saya perlu mencari solusi gitu. Oh, Yonda, menurut saya ya Bu Ari itu sudah profesional. Mungkin hanya ada beberapa hal yang harus kita eksplorasi lagi Bu. Mungkin dari permasalahan ini kita ingin tahu ini tujuan yang ingin jenengan capai dari sesi coaching ini apa Bu? Tujuannya saya ingin mencari solusi dalam
mengatasi masalah tadi, Pak. Bagaimana caranya agar ketika saya mengajar itu anak-anak bisa aktifnya itu fokus dengan pelajaran. Jadi bukan aktif yang lari-lari sendiri, main-main sendiri enggak, tapi aktifnya dalam pembelajaran gitu, Pak. Iya ya. Itu terjadi hanya beberapa anak atau hampir keseluruhan dalam satu kelas, Bu Ari? Itu kalau ya ada beberapa anak sih Pak, ya nggak semuanya, tetapi ya kalau ada beberapa anak yang seperti itu kan otomatis juga akan mengganggu teman-teman yang lainnya. Mengganggu, Bu ya. Jadi kalau satu ada yang membuat gaduh, otomatis yang lain hilang konsentrasi dalam mengikuti pelajaran, Bu Ari ya. Terus yang lain juga mungkin ada yang diem-diem ngantuk gitu sih Pak. Kadang kan pagi aku tanya di atas meja gitu, nggak asik banget. Oh iya. Kayaknya kebetulan siswanya masih kurang gitu Pak. Lah kalau misalkan ada siswa yang ngantuk itu, menurut jenengan apa yang harus dilakukan seorang guru, Bu? Untuk membangkitkan semangat supaya tidak ngantuk. Ya saya biasanya kalau ada yang kelihatan ngantuk itu paling saya minta cuci muka gitu ya. Suruh angkat kepalanya gitu. Tapi kalau yang sudah tertidur kadang kasihan ya Pak, kalau sudah tertidur lelap gitu saya biarkan saja Pak. Iya, mungkin karena tidurnya kemalaman juga Bu ya, main HP. Iya. Oke, nggih. Baik, tadi tujuan sudah Bu ya, kemudian definisi tujuan akhir yang jenengan inginkan. Ini kita masuk ke dalam Alor Tirta yang tujuan Bu ya. Tujuan akhir yang ingin jenengan inginkan itu seperti apa? Saya tuh pengennya murid-murid itu kalau misalnya belajar itu Pak, ya benar-benar tadi Pak, fokus gitu ya. Fokus itu artinya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bicarakan itu ya masih dalam lingkungan pelajaran itu gitu ya. Sehingga misalnya ada tugas pun mereka mengerjakannya dengan senang hati gitu Pak, tidak merasa terpaksa. Nggih. Berarti motivasinya kurang Bu ya untuk belajar itu ya? Iya Pak. Iya. Menurut jenengan ukuran keberhasilan yang jenengan inginkan dari sesi coaching ini apa Bu? Saya bisa mendapatkan solusi tadi Pak, solusi maksudnya ya bagaimana biar saya mungkin mendapatkan metode atau pendekatan yang tepat untuk ketika saya belajar gitu Pak. Indikatornya apa Bu? Siswa itu bisa fokus, siswa itu tidak gaduh, itu indikatornya apa? Indikatornya adalah keterlibatan siswa itu penuh Pak. Jadi ketika belajar itu bolehlah mungkin ya mereka itu mengerjakan tugas sambil jalan kayak gitu, tetapi kan dia tetap mikirnya itu yang diperhatikan adalah tugasnya gitu. Atau misalnya ketika diskusi ya anak ya biasalah kalau anak diskusi kan kami itu ya halnya itu gitu. Gitu Pak. Nggih. Baik Bu Ari, untuk identifikasi sekarang Bu Ari, menurut jenengan apa yang membuat jenengan itu merasa kesulitan dalam pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar sehingga anak tersebut menjadi gaduh? Menurut saya mungkin karena selama ini kan saya itu kelas 2 ya Pak ya. Jadi selama ini kalau mengajar saya belum menggunakan alat-alat peraga gitu ya, belum benda-benda yang itu ya. Jadi lebih banyak saya sampaikan mungkin dari gambar yang ada di buku kayak gitu. Jadi anak-anak itu mungkin kurang tertarik mungkin seperti itu Pak. Menurut jenengan yang bisa menarik perhatian anak-anak itu seperti apa Bu? Gambar apa atau gimana? Mungkin kalau sekarang itu kan masih zamannya teknologi ya Pak ya, mungkin anak lebih tertarik dengan
video-video seperti yang di YouTube itu mungkin Pak ya. Oh Nah, itu gitu. Bisa diterapkan itu Bu Ari, jadi anak lebih tertarik. iya Pak. Nggih. Dan jenengan menghadapi situasi tersebut gimana Bu? Ya kalau selama ini sih saya berusaha untuk mendekati ke anaknya ya Pak ya. Maksudnya saya ajak ngobrol, memotivasi memotivasi biar anak itu bisa belajar dengan fokus kayak gitu. Kadang-kadang kalau anak-anak yang seperti itu tuh memang apa namanya Pak, dia kebanyakan sih mengerjakan tugasnya tuh lebih cepat gitu ya. Jadi kadang ya saya beri tambahan tugas, tapi nanti dia marah-marah Pak, lah aku rampung dhisik kok dikek tugas maneh Bu yo sungkan kayak gitu. Oh nggih 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 nggih. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Bu dari hal apa? Misalkan seperti tadi media pembelajaran, kemudian menampilkan video supaya anak itu lebih tertarik. Kira-kira ada lagi enggak Bu menurut jenengan? Apa namanya, menggunakan permainan-permainan kali ya Pak ya, kan anak kelas 2 itu senangnya bermain-main ya Pak. Nah mungkin Betul. pengajar itu perlu ada permainan yang digunakan dalam pembelajaran itu gitu Pak. Oh iya, jadi anak bisa apa? Tidak jenuh sekaligus bisa apa? Mengeluarkan tenaga energinya secara positif Bu ya. Iya. Oke, baik Bu, sekarang kita merancang rencana aksi. Menurut jenengan rencana yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran yang jenengan inginkan itu seperti apa? Yang kedepannya nanti akan dilakukan Ibu? Tujuannya ya Pak ya. Iya. Tujuannya apa itunya solusinya? Rencananya, rencana aksinya nanti yang akan dilakukan. Rencana kalau tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan tuh Pak ya kan berarti kemungkinan saya bisa menggunakan video pembelajaran, kemudian juga menggunakan apa namanya pembelajaran yang menyenangkan tadi misalnya dengan permainan kayak gitu Pak. Rencana saya itu jadi setiap pembelajaran saya akan menggunakan itu Pak. Nggih, nggih. Ya. Bagus Bu. Ada prioritas yang jenengan miliki Bu dalam rencana aksi tersebut? Prioritasnya apa? Kayaknya lebih mudah mencari video pembelajaran ya Pak ya, karena kan kalau pembelajaran itu di YouTube kan banyak ya, tetapi kalau permainan-permainan itu kita harus mencari referensi juga Pak ya, harus tanya ke sana sini mencari mungkin juga praktek baik orang lain gitu ya. Mungkin saya lebih mau mengutamakan itu Pak, mencari apa menggunakan video pembelajaran untuk pembelajaran di kelas saya Pak. Oh gitu Bu ya, berarti jenengan ingin membuat strategi pembelajaran dengan video, gambar, serta permainan Bu ya, agar apa namanya kelas itu lebih aktif dan tidak jenuh gitu Bu ya. Iya. Oke, baik Bu. Itu yang adalah langkah-langkah jenengan yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur Bu dan fokus pada detail akan membantu jenengan mengatasi tantangan tersebut. Oke. Kemudian untuk tahap tanggung jawab Bu, apa komitmen jenengan terhadap rencana aksi yang jenengan sudah buat? Saya akan apa namanya mencoba ya Pak, berarti membuat rencana pembelajaran yang terintegrasi, yang di pembelajaran itu ada pemanfaatan media pembelajaran media video pembelajaran. Nah setelah itu saya akan mencari video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan tadi. Itu Pak. Iya seperti itu. Baik. Kira-kira siapa saja Bu dan apa yang dapat membantu jenengan dalam menjaga komitmen tadi? Yang bisa membantu mungkin guru kelas 1 ya Pak ya, Bu Hana mungkin ya Pak, karena kan kalau guru kelas 1 itu kan lebih udah
dengan baik ya profil anak-anak belajar. Jadi dia nanti saya minta untuk mengingatkan saya dan memberi masukan pada saya mungkin video-video untuk anak-anak gitu. Oh gitu. Baik Bu Ari, terima kasih atas waktunya dalam coaching ini. Semoga apa yang direncanakan Bu Ari dapat berjalan dengan lancar dan menjadikan siswa-siswa lebih aktif, kreatif, dan mandiri. Terima kasih atas waktunya Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.